Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema pada hari ini. Saudaraku, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, yang kembali lagi pada hari ini memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami. Biarlah kami boleh disiapkan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui perenungan firman Tuhan. Berkati waktu ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 91. Saudara, kita hanya akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Tapi saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara boleh mengambil waktu sejenak untuk membaca keseluruhan daripada perikop firman Tuhan ini. Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah kepak sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian dari firman Tuhan di Mazmur 91 ini mengingatkan saya kepada sebuah pujian yang berkata demikian. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kutipan lagu yang baru saja saya nyanyikan tadi diinspirasikan oleh Mazmur 91 ini, saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini sekaligus mengingatkan kepada setiap kita bahwa anak-anak Tuhan yang sungguh berlindung kepadanya ketika menghadapi segala pergumulan, tantangan di dalam hidupnya, pasti akan melewatinya dengan rasa tenang dan rasa aman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tantangan, pergumulan yang digambarkan oleh pemazmur di dalam bagian firman Tuhan ini digambarkan melalui panah, terbang, penyakit sampar yang busuk, penyakit menular, dan juga jerat penangkap burung. Saudara, pemazmur memberikan gambaran ini karena dia tengah berada di dalam satu situasi yang sulit dan dia berada di dalam situasi yang sedang mengancam jiwanya. Namun demikian saudara, ketika dia menghadapi ini, dia pada akhirnya mampu melewatinya ini dengan rasa tenang dan aman bersama dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini saudara, saya teringat dengan salah seorang teman saya ketika masih bersekolah di sekolah Alkitab. Saudara, teman saya ini sakit dan beberapa kali dia masuk keluar rumah sakit, dokter selalu mengatakan bahwa dia sakit demam berdarah. Sampai satu ketika dokter yang ada di Malang berkata bahwa dia harus memeriksakan kondisi tubuhnya, secara khusus memeriksakan darahnya untuk melihat
apakah ada penyakit lain yang dia alami. Saudara, singkat cerita, ketika dia memeriksakan diri, kemudian dokter mengatakan bahwa teman saya ini mengalami sakit leukemia akut. Saudara, ketika mendengar itu, keluarga memutuskan untuk membawa pergi berobat ke Malaysia. Lalu kemudian melanjutkan pengobatannya di Jakarta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika teman saya ini mengalami sakit ini, dia sedang berada di tingkat terakhir dan sedang menyelesaikan skripsinya. Dan saya ingat betul itu, saudara, bahwa satu ketika kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat dan bugar, dia kembali datang ke Malang dan melanjutkan untuk menuliskan skripsinya babnya yang keempat. Saudara, saya punya satu kesempatan untuk bercerita dengan dia. Dan saya kemudian menanyakan kepada dia, bagaimana perasaan kamu ketika tahu bahwa kamu mengalami sakit leukemia akut ini? Lalu kemudian saudara, dia berkata bahwa ketika dia tahu dia diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit ini, saudara, dia memiliki satu ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya. Dia takut tidak ada biaya pengobatan. Dia juga takut untuk menghadapi kematian di depan mata. Karena sudah pasti penyakit ini tidak akan sembuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ketakutannya itu, saudara, dia juga kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami penderitaan ini? Apakah saya kurang baik? Saya sudah menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kenapa saya harus mengalami sakit ini? Saudara, dalam pergumulannya ini, dia tidak berhenti untuk terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus meminta kekuatan daripada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pergumulannya itu, di tengah-tengah rasa takutnya itu, dia melihat bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada dia. Ketika dia takut dengan biaya pengobatan, Tuhan menyediakan melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadi saluran berkat buat dia. Ketika dia takut untuk menghadapi kematian di depan mata, saudara, Tuhan mempersiapkan hatinya. Sehingga akhirnya, saudara, dia berkata bahwa kalau dulu saya berkata kepada Tuhan, kenapa, dan kenapa. Tetapi pada akhirnya, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan di sisa hidup yang masih Tuhan izinkan pada saya saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan yang dia alami sebelumnya, saudara, akhirnya Tuhan gantikan dengan rasa tenang dan rasa aman. Ketika dia takut untuk menghadapi kematian di depan mata, tetapi Tuhan mempersiapkan hatinya dengan memberikan ketenangan dan rasa aman. Sehingga akhirnya dia berkata, saya tidak takut lagi dan saya tidak takut mati. Saudara, akhirnya teman saya ini selesai menyelesaikan bab yang keempat. Dia kemudian pulang ke Jakarta dan beberapa waktu kemudian, saudara, kami mendengar dia kritis dan akhirnya Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah teman saya ini, saudara, saya melihat bahwa apapun situasi, kondisi yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan, ketika dia sungguh mengandalkan Tuhan, ketika dia sungguh berharap kepada Tuhan, ketika dia sungguh meletakkan segala ketakutannya kepada Tuhan, maka tidak ada lagi rasa takut, tetapi rasa tenang dan aman yang Tuhan gantikan di dalam hati. Saudaraku, hari ini saya percaya bahwa setiap kita juga mengalami banyak pergumulan dalam hidup kita. Setiap kita juga punya ketakutan-ketakutan di dalam hati kita. Saudara, mungkin itu ketakutan yang berkaitan dengan masa depan kita. Mungkin itu ketakutan berkaitan dengan pekerjaan kita. Mungkin itu ketakutan berkaitan dengan studi kita. Ketakutan berkaitan dengan kesehatan kita. Kita sudah lama sakit tetapi tidak kunjung sembuh. Kita juga menghadapi ketakutan yang lain, saudara, yang mungkin itu mengancam jiwa kita. Itu yang membuat kita gelisah, cemas, khawatir, dan berbagai perasaan-perasaan lain yang kita rasakan.
Saudara, pada hari ini, saya mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak untuk kita andalkan. Dia adalah Tuhan yang layak untuk menjadi tempat perlindungan kita. Sama seperti pemazmur ketika dia berada di dalam satu ketakutan yang luar biasa. Dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi perlindungan dan kota bentengnya. Dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Dan hari ini kita juga diingatkan hal yang sama, saudara. Ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kuncinya hanya satu, saudara. Dekat dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, kekhawatiran apapun yang kita rasakan, ketakutan apapun yang ada di depan mata kita. Percayalah, saudara, bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan dan keamanan. Sehingga pada akhirnya, saudara, di dalam anugerahnya, kita bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan, pergumulan, dan ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau boleh kembali lagi berbicara kepada kami. Engkau yang sangat mengerti dan memahami apa yang menjadi ketakutan, pergumulan, masalah di dalam hidup kami. Hari ini ketika Engkau berbicara kepada kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau. Kami mau belajar untuk bergantung kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan kekuatan bagi kami. Di dalam Engkau, kami pasti akan mendapatkan ketenangan dan keamanan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hari ini, Tuhan yang akan memimpin kami sepanjang hari ini, sehingga kami bisa melewatinya di dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.